Selamat berjumpa di channel DRFC, Drama Radio Fans Club. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Sanggar Bintang Beken bekerja sama dengan Yayasan Sajadah dengan bangga mempersembahkan serial sandiwara radio Prabu Siliwangi. Dalam episode Bendungan Raksasa Lui Sipatahuna. Suara apa tuh? Iya ya, aku jadi takut. Jangan takut anak-anak, itu suara burung hantu. Apa? Ada hantu? Bukan hantu, tapi burung hantu. Mereka itu sahabat kita, karena membantu petani memangsa hama dan menjadi musuh alami. Dan bisa mengendalikan hama pada tanaman kita. Banyak binatang dan serangga lain seperti cocopet, semut rangrang, laba-laba, lalat, capung, dan lain-lain yang menjadi sahabat petani. Mereka adalah sahabat kita dalam mengendalikan hama. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Kopi ini nikmat sekali. Teh ibu juga harum dan tak kalah sedap nih. Cobain kacang metenya dong ya. Gurih bener. Tentu saja. Selain gurih, sehat lagi. Maksud ayah? Iya, kopi, teh, dan kacang mete ini semuanya sehat karena produk perkebunan yang dalam pemeliharaannya telah menggunakan prinsip-prinsip PHT. PHT? Apa tuh ya? Dengan PHT menghasilkan produk perkebunan yang sehat. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Mantili terkesima tidak menduga kalau pasukan pemberontak sudah lebih dulu sampai di tempat itu dan mengepungnya dengan rapat. Tapi si setan singa betina dari Batanggara itu tidak pernah mengenal kata takut. Ia hadapi pasukan pemberontak itu dengan waspada. Andika sudah dikepung, tidak akan bisa lolos dari kepuntak. Jangan coba-coba melawan, tidak ada gunanya. Aku ingin bicara dengan Pangeran Warmagana. Tidak perlu, cukup dengan saya wakil. Kalau dia mau melawan, biarkan saja Waruga. Malah bagus. Sebab sudah lama aku ingin menjajal kehebatan Mantili yang digebar-gebarkan orang yang paling hebat. Siapa kau? Aku Kartipani, Ratu Pisau Terbang dari Lembah Tengkorak, yang akan melenyapkan Mantili selamanya dari muka bumi ini, supaya tidak ada lagi nama Mantili. Bukan main. Aku jadi penasaran ingin merobek mulutmu yang bau comberan itu. Karat, ayo maju. Tahan dulu. Kartipani, kau sabar. Aku ingin bicara dulu dengan Mantili. Baik, jangan lama-lama. Tanganku ini sudah gatal ingin membuka mulut si pedang setan yang cuma bisa disumbar itu. Begini Mantili, sesungguhnya sangat disayangkan Andika mencampuri urusan negara lain. Aku tidak pernah mencampuri urusan negara lain. Membawa lari Pangeran Purana. Bukankah sekarang bergabung dengan Pangeran Saga? Apakah itu bukan tindakan mencampuri urusan negara kamu? Ibunya Pangeran Purana, Dewi Skartari adalah saudara misanku. Dia minta tolong padaku supaya aku menjaga anaknya. Dan aku tidak pernah menolak permintaan tolong orang lain. Kalau begitu sekarang saya yang minta tolong. Apa maksudmu? Saya minta tolong kepada Dewi Mantili supaya menyerahkan Pangeran Purana dan Pangeran Saga kepada saya. Tidak bisa. Aku juga. Aku tidak sudi menyembah pemberontak, pengkhianat. Nah, Tumenggung Waruga, kau dengar sendiri kan? Pangeran Purana dan Pangeran Saga menolak permintaanmu. Iya, apa boleh buat? Paksa saya harus menggunakan kekerasan. Aku ladeni. Kartipani, sekarang kau boleh melampiaskan dendam untuk menjajal Mantili. Jangan dulu. Aku ingin melihat bagaimana caranya Mantili bertempur. Nah, suruh anak buahmu menyerang dia. Masukkan. Gerak. Hei, Gus, jangan sampai lewat.
Mantili bertempur dengan gagah berani menghadapi kepungan pasukan pemberontak. Tetapi ketika melihat kepada Pangeran Saga, Mantili terkejut karena tidak bisa bertempur dengan baik. Pangeran Saga yang masih remaja yang tidak mengerti ilmu silat itu bertempur asal bertempur, pokoknya berkelahi. Hal itu sangat mencemaskan Mantili, sedang bisa terluka bahkan terbunuh. Mendengar teriakan Mantili, Pangeran Saga segera bergerak mendekati Mantili. Tapi hal itu diketahui oleh Waruga yang memimpin pasukan pemberontak itu. Dengan cepat dia mengurung Pangeran Saga supaya tidak bisa mendekati Mantili, bahkan didesak menjauhi Mantili. Melihat itu, Mantili menjadi marah. Mantili mengamuk, tapi dia menjadi kewalahan sendiri karena bertempur sambil melindungi dua orang sekaligus, Pangeran Purana dan Pangeran Saga yang mulai kocar-kacir sehingga perhatiannya menjadi terpecah. Menyerahlah Mantili, kau tidak akan bisa lolos. Mantili benar-benar kewalahan. Kejauhannya hanya tinggal menunggu waktu. Tapi di saat yang bagus itu, tiba-tiba dari satu arah meluncur 3 buah pisau menyerang leher Waruga, Dargala, dan Kartipari yang sedang berdiri menonton pertempuran itu. Ada apa, Bibi? Kenapa perang berhenti dan tiga orang itu kelihatan seperti kodok? Ada serangan gelap. Serangan gelap? Tidak tahu dari arah mana. Tahu-tahu ada 3 buah pisau meluncur menyerang 3 orang pemberontak itu. Saja mereka melihat dia sekarang. Mereka benar-benar marah. Waruga, serangan gelap itu pengecut, tidak mau keluar. Coba kau tantang dia. Hei penyerang gelap, kau pengecut, siapa kau? Perlihatkan dirimu, ayo cepat. Kami di sini. Oh, Brahma. Kakang Brahma. Syukurlah Kakang Brahma dan Kanda Dewi Harnum datang tepat pada waktunya. Wah Brahma, wah Harnum, lama sekali baru datang. Habis kamu masuk ke hutan Sancang, Wah jadi susah mencarinya. Salam sejahtera Kanda Prabu Brahma Kumbara serta Kanda Dewi Harnum. Terima kasih Raden Saga. Terima kasih Raden Saga. Waruga, itulah orangnya yang bernama Brahma. Iya, yang perempuan itu istrinya, Dewi Harnum. Kita jadi gawat. Brahma muncul, pasti mau melindungi Mantili adiknya. Malah kebetulan. Kebetulan? Iya, sudah lama aku ingin menjajal Raja Madangkara yang digembar-gemborkan Sakti Mandraguna itu. Nasib kita memang sedang baik. Dua-duanya sekaligus ada di sini, Brahma dan Mantili. Jadi kau bisa menghadapi Brahma. Aku yang akan membungkam mulut si Mantili, si pedang setan yang sombong itu. Wah Brahma! Ada apa Purana? Pasukan pemberontak itu disuruh pergi saja. Aku kan capek dia mengejar-ngejar kita terus. Nah, kalian dengar. Maka sebaiknya kalian sekarang lekas pergi dari sini. Sombong sekali kau Raja Madangkara. Orang-orang boleh saja takut, tapi aku tidak. Si Jarugala ini tidak pernah takut padamu. Si Jari Malaikat menganggapmu tidak lebih dari pendekar kampung. Dan kau Mantili, kau jangan besar kepala punya pedang setan. Aku Kartipari si Jari Iblis akan membungkam mulutmu selamanya. Debah, kau ingin menjajal aku. Aku beri kau kesempatan. Ayo, majulah. Ya, sebaiknya kalian maju sekarang bersama-sama semuanya. Supaya urusan kita selesai. Ayo, bong! Serang!
Pertempuran itu pun berkobar lagi, dan kali ini Mantili bertempur dengan lebih mantap dan tidak bimbang lagi, karena Brahma dan Harnum mendampinginya. Dan sekarang Pangeran Saga dan Pangeran Purana punya kesempatan untuk berlari menjauh. Kemudian kedua pangeran itu menonton pertempuran orang-orang sakti itu dengan kagum. Sudah, di sini saja. Tidak, di sini aman. Jauh dari pertempuran. Di sini kita bisa menonton mereka yang bertubuh dengan aman. Pertempuran yang berkobar itu di Tegal Bukit Palawangan, daerah perbatasan antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Madangkara, berlangsung dengan hebat. Darugala yang penasaran ingin menjajal kehebatan Brahma bertempur dengan ganas. Begitu pula Kartipari yang benci kepada Mantili karena namanya tenggelam oleh ketenaran Mantili yang termasyhur menyerang dengan gencar. Tapi kedua tokoh sakti golongan hitam itu kena batunya. Nama besar Brahma dan Mantili ternyata bukan nama kosong, tapi memang dahsyat. Darugala dan Kartipari acak-acir. Demikian pula Waruga tidak sanggup menghadapi gempuran Harnum yang menguasai jurus pedang mematikan. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan pihaknya itu, sebab kalau diteruskan, pihaknya lah yang akan hancur. Maka ia berteriak menyuruh semuanya mundur. Awak mundur! Ayo mundur! Mundur! Kejar! Kejar mereka! Sambil berlari dari kejaran Mantili, Kartipari diam-diam mencabut pisau, lalu dia lemparkan kepada Pangeran Purana. Lemparan yang diambari tenaga dalam itu membuat pisau kecil itu meluncur dengan cepat seperti anak panah melesat ke arah dada Pangeran Purana. Pangeran Purana yang berdiri di samping Pangeran Saga tidak menyadari bahaya mengancam jiwanya. Namun itulah Pangeran Saga melihatnya. Apa itu? Purana, awas! Pangeran Saga bersiap. Nalurinya berkata bahwa benda kecil itu senjata rahasia yang berbahaya. Maka cepat ia dorong Pangeran Purana. Tapi gerakan Pangeran Saga mendorong tubuh Pangeran Purana kurang cepat. Pisau kecil itu tetap kena, meskipun tidak tepat kena sasaran, yaitu dadanya, dan menancap pada pundak Pangeran Purana. Pangeran Purana terjungkal, roboh tergeletak di tanah. Melihat keponakannya roboh tertancap pisau seperti itu, Pangeran Saga berteriak dengan cemas. Purana! Brahma, Mantili, dan Harnum yang sedang mengejar para pemberontak kaget mendengar cerita Pangeran Purana, sehingga gerakan mereka terhenti. Purana! Ada apa itu? Raden Saga berteriak-teriak. Purana tergeletak di tanah. Kenapa dia? Harnum, Mantili, tahan. Biarkan mereka, jangan dikejar. Karena kena serangan gelap. Senjata rahasia. Oh, celaka. Purana kena. Pisau menancap di pundaknya. Saya lihat ada benda kecil meluncur ke arah dada Purana. Saya yakin itu serangan senjata rahasia. Maka buru-buru saya dorong dan jatuh. Tapi saya kurang cepat. Pisau itu tetap kena. Untung kamu dorong sampai jatuh. Meskipun kena, tapi tidak tepat sasaran. Hanya menancap di belakang. Saluran nostalgia. Waktu mereka melarikan diri, masih sempat menyerang Purana dengan lemparan pisau. Celaka. Pisau ini beracun. Racun? Ya, pisau ini beracun. Keparat. Pemberontak itu benar-benar mau membunuh anak ini. Baiklah, Harnum, Mantili. Ayo salurkan tenaga dalam kalian ke dalam tubuh Purana. Aku akan mencabut pisaunya, sekaligus mengeluarkan racunnya. Iya. Ayo. Sudah. Pisaunya sudah aku cabut. Sekarang, Dinda Harnum menyalurkan hawa murni lewat kaki kanan Purana. Dan Mantili, kamu salurkan lewat kaki kiri. Aku akan menyalurkan hawa murni lewat ubun-ubun kepalanya. Iya. Brahma, Harnum, Mantili, dan Saga mengerubungi Purana yang tergeletak di tanah. Kemudian ketiga orang sakti itu menyalurkan inti hawa murni ke dalam tubuh Purana untuk memusnahkan racun di dalam tubuh Purana sekaligus mengeluarkannya. Sedangkan Saga hanya bisa memandang keponakannya yang malang itu tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku, mukanya pucat. Raja Galuh yang masih kecil itu jiwanya terancam.
Saya heran hasil kebun Pak Dirman ini kelihatannya maksimal sekali. Padahal kelihatannya banyak serangkanya dan nggak pernah disemprot obat. Benar juga. Jangan-jangan dia memelihara tuyul. Kalian jangan heran, apalagi menuduh sembarangan. Hasil panen Pak Dirman maksimal karena dia telah mengikuti SLPHT. Apaan tuh, Pak? SLPHT adalah sekolah lapangan tentang pengendalian hama terpadu. Dengan mengikuti SLPHT, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Seperti mengelola lingkungan yang sehat lokal dengan memadukan berbagai teknik pengendalian hama yang lebih mengutamakan pemanfaatan musuh alami, termasuk argensia, pengendali hayati, serta pengambilan keputusan oleh petani itu sendiri. Hingga kita bisa menjadi manajer di kebun kita sendiri. Wah, kalau gitu, ayo kita ikut SLPHT. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Walah, kalau begini terus kita bisa bangkrut. Jangankan dapat untung, untuk bayar utang pupuk aja masih kurang. Ada apa, Man? Pagi-pagi begini udah marah-marah. Begini, Kang. Sebentar-sebentar harga ini berubah. Penting berubahnya jadi bagus. Ini memberi harga seenaknya saja. Memang benar, Man. Aku juga pusing. Kalau begini terus, kita para tani bakal terus dimainkan harga dan tidak bisa berbuat apa-apa nih. Iya, kalau begini terus kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita ajak teman-teman untuk bersama-sama membuat kelompok tani kita? Wah, betul juga, Kang. Kita bikin kelompok tani dan kita tampung hasil perkebunan kita hingga harga tidak dipermainkan lagi dan kita jual langsung ke eksportir. Iya, bila kita bersama, hasil panen kita tidak akan sia-sia. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Ayo. Nah, dia muntah. Bagus. Berarti racun di dalam tubuhnya sekarang sudah keluar. Muntahnya hitam. Itu racunnya. Biarkan muntahnya sampai habis. Sampai racun di dalam tubuhnya ikut keluar. Nah, muntahnya sudah tidak hitam lagi, tapi sudah putih. Berarti racunnya sudah habis. Nah, dia telah siuman. Purana sudah sadar. Mantili, kasih dia minum yang banyak. Baik. Syukurlah, dia selamat. Benar, tadi dia pucat sekali. Sekarang pipinya merah lagi. Purana, kau sekarang kelihatan segar. Luar biasa. Anak ini memiliki ketahanan tubuh yang hebat. Mengagumkan. Kalau orang lain, jangankan anak kecil, orang dewasa terkena racun seperti itu pasti langsung mati. Tapi anak ini tidak. Hanya sebentar saja dia lemah. Sekarang sudah segar lagi. Anak ini kelak di kemudian hari akan menjadi seorang kesatria yang sakti mandraguna. Karena sejak kecil sudah memiliki tubuh yang mengandung mukjizat. Bibi, si Mantili. Ya, Bibi di sini, di dekatmu, Nak. Aku lapar. Makanlah, Purana. Ini Uwa membawa perbekalan makanan yang kamu pasti suka. Terima kasih, Uwa Harno. Kok yang makan hanya saya sendirian? Kami semua sudah. Makanlah. Bibi dan Uwa akan berunding. Kamu makan saja ya sampai kenyang, supaya badanmu segar kembali. Ya, baiklah. Kerajaan Galuh saat ini benar-benar sedang kelabut. Sebab sekarang tidak ada raja. Ada? Siapa? Saya Raja Galuh. Oh ya? Kamu raja cilik. Purana dan kamu Saga harus tinggal di Madangkara untuk sementara. Sampai kerajaan Galuh dapat dikuasai lagi. Ada apa, Saga? Wajahmu kenapa mendadak murung? Apakah kau tidak mau tinggal di Madangkara? Tidak menyukai kerajaan Madangkara?
Saya sangat menyukai Badangkara, sebuah negeri yang indah, makmur, damai dan tentram. Tapi kenapa, Raden? saya ingin terus berkelana, mengembara mencari ilmu. Karena ternyata ilmu silat dan ilmu kesaktian itu sangat penting. Apalagi dalam keadaan negara sedang kacau begini. Kamu benar. Ilmu silat dan ilmu kesaktian bukan hanya melulu untuk membinasakan musuh, melainkan juga untuk membela negara. Kanda benar. Kenapa harus mengembara jauh-jauh? Belajar saja kepada Uwak Brahma. Uwak Brahma Raja Badangkara yang sakti. Siapa yang tidak tahu sama Uwak Brahma? Kanda Brahma terlalu tinggi. Saya ingin belajar yang dasar dulu. Setelah siap, baru saya akan berguru kepada Kanda Brahma. Untuk itu, dengan berat hati, saya tidak ikut ke Badangkara. Saya akan langsung ke Gunung Gede, berguru kepada Eyang Resi Begawan Girimaya. Berangkatlah Pangeran Saga. Kejarlah cita-citamu yang luhur itu. Negara menunggumu. Terima kasih Kanda Brahma, Kanda Dewi Harnu, Kanda Dewi Mantili. Kita langsung ke istana. Apa tidak besok saja? Kenapa harus besok? Yang akan kita laporkan ini penting sekali. Baginda Prabu Warmagana hari ini juga harus mengetahui. Tapi tadi aku melihat di pintu gerbang ada kereta mewah membawa perempuan-perempuan cantik. Itu pasti undangan Baginda Prabu. Ada pesta di istana. Nanti kita mengganggu. Susah juga punya raja seperti itu. Kerjanya pesta, makan-makan, hura-hura, poya-poya. Kita setengah mati sengsara mengejar musuh keluar masuk hutan. Kurang tidur, kurang makan. Dianya enak-enak di istana. Pesta dengan perempuan-perempuan cantik. Sudah, jangan ngomel terus. Sekarang kita pulang saja. Besok baru ke istana. Iya, di rumah kita bisa mandi, bisa ganti pakaian. Keadaan kita sekarang ini kan acak-acakan begini dan kotor. Tidak enak menghadap raja seperti ini. Iya. Temenggung. Nah, itu Punggawa Danis. Kebetulan dia kepala regu pengawal istana. Kita bisa tanya sedang sendiri. menyaksikan DR Ditunggu oleh Baginda Prabu. Saluran nostalgia drama radio. Iya, tadi Baginda Prabu Warnagana menyuruh saya kalau Temenggung dan teman-teman sudah pulang, secepatnya menghadap ke istana. Tadi kami juga mau ke istana. Tapi kami lihat di sana sedang ada pesta. Jadi kami urung. Besok saja. Pestanya kan tadi malam. Siang ini tidak ada apa-apa. Cepat, Baginda Prabu menunggu. Baiklah. Ayo. Daulat Baginda Prabu Warmagana. Daulat Baginda Prabu Warmagana. Waruga, Kartipari, Dadugala, duduk. Duduklah semuanya di hadapan kita. Daulat Baginda Prabu. Bagaimana? Kalian berhasil menangkap Pangeran Purana dan Pangeran Pesagel? Gagal, Baginda. Gagal. Digagalkan oleh Brahma Kumbara. Apa? Brahma Kumbara? Raja Badangkara? Benar, Baginda. Bangsat. Dia pasti mau melindungi adiknya, Manti. Benar, Baginda. 3 hari 3 malam kami mengejar Purana, memasuki hutan Sancang, terus menyeberangi sungai Cipatuja, lalu mendaki Gunung Palawangan. Bukit Palawangan berarti sudah dekat dengan perbatasan kerajaan Badangkara. Benar, Baginda. Di Bukit Palawangan itulah kami berhasil mencegah Mantili, Pangeran Purana, dan Pangeran Saga. Pangeran Saga? Tepat. Pangeran Saga lari ke hutan Sancang, lalu bergabung dengan Mantili. Benar, Baginda. Lalu kami kepung. Mantili melakukan perlawanan, tapi dia tidak bisa berbuat banyak, sebab kami lebih banyak dan lebih kuat. Tapi waktu itu dia sudah kepayahan dan tampaknya mau menyerah. Brahma datang. Kami tidak sanggup menghadapi Brahma yang datang berdua dengan istrinya, yaitu Harnu. Terpaksa kami mundur. Dargala, kamu tidak mampu menghadapi Brahma. Terus terang, dia memang luar biasa. Saya mengaku kalah. Kamu, Katipani, kamu juga tidak sanggup menghadapi Mantili. Sebenarnya saya dan Mantili seimbang. Tapi karena ada Brahma, saya jadi keteter. Tapi saya berhasil membunuh Pangeran Purana. Apa? Membunuh Pangeran Purana? Ya.
waktu kami bergerak mundur dan mereka bernafsu mengejar kami, membuat mereka lengah. Kesempatan itulah saya pergunakan melemparkan pisau kepada Pangeran Purana. Dan kena. Pangeran Purana roboh. Brahma, Mantili, dan Harnum kaget. Mereka segera memburu Pangeran Purana, sehingga kami bisa terus mundur dengan aman. Bagus. Bagus, Kartipari. Kau punya pikiran yang jitu. Sebab saya berpikir, bukankah Baginda menginginkan kematian Pangeran Purana? Jadi bagi saya, yang penting Pangeran Purana itu mati. Benar. Bagiku yang penting Pangeran Purana mati. Tapi apa kau yakin dia mati? Aku yakin sekali, Baginda. Sebab pisau saya itu beracun. Siapapun tidak akan bisa bertahan terhadap racun pisau saya. Apalagi anak kecil seperti itu, pasti langsung mati. Bagus. Aku lega sekarang. Raja Galuh yang dinobatkan Prabu Wastu Kencana sudah mati. Jadi, akulah Raja Galuh yang sebenarnya. Benar Baginda. Sekarang tidak ada lagi yang akan muncul untuk menuntut atas tahta Singasari. Ya, tinggal sekarang kita harus mempersiapkan diri. Untuk apa Baginda? Kita harus bersiap-siap menghadapi serangan pasukan Pangeran Kerajaan Madangkara. Tidak ada alasan Baginda Brahma Kumbara menyerang kami. Sebab dia tahu yang berkelahi itu adalah kami atas nama pribadi, bukan atas nama kerajaan Galuh. Kalaupun dia menyerang, pasti kerajaan-kerajaan lain, Tanjung Singguru, Ajek Nasing, Ajong Kidul, Nusa Kalapa, Nusa Larang, Nusa Pura, pasti akan mencemoohkan Madangkara. Sebab mencampur baurkan urusan pribadi dengan urusan negara. Dan saya yakin mereka akan membantu kita menghadapi serbuan Madangkara. Iya, perhitunganmu bagus. Tapi kita lihat apa yang akan diperbuat oleh Brahma. Wah, kita terlambat. Berhenti dulu teman-teman. Kita sudah sampai di Tegal Bukit Palawangan. Wah, Kita sudah terlambat. Lihat Sancaki, ini bekas pertempuran. Ya, benar. Di sini keadaannya acak-acakan. Jelas sekali tempat ini telah terjadi pertempuran. Ya, ada percikan-percikan darah. Masih baru, berarti belum lama ini terjadi. Tidak salah lagi. Yang bertempur di sini pasti pasukan Waruga dan Mantili. Kita terlambat. Mereka bertempur di sini dan sekarang sudah pergi. Lalu, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Kalau teman-teman kita yang kalah, pasti ada mayat-mayat mereka yang akan ditinggalkan begitu saja oleh Mantili. Sama saja. Kalau yang kalah Mantili, di sini pasti ada mayatnya. Mayat Mantili pasti akan ditinggalkan di sini oleh Waruga dan pasukannya. Sebab bagi Waruga yang paling utama adalah Pangeran Purana. Akan dibawa ke Galuh untuk dihadapkan kepada Baginda Prabu Warmagana. Aku mau ngomong. Silakan, Sargarika. Mantili hebat. Dia punya julukan si pedang setan. Tapi di pasukan Waruga ada dua orang temanku, Darugala dan Kartipari, yang punya julukan si Cari Keti dan si Cari Iblis. Mantili tidak akan menang melawan Kartipari. Pasti dia kalah, tapi tidak mati. Kalah, tapi tidak mati. Maksudmu? Ya, Mantili hanya luka-luka lalu dia kabur, melarikan diri. Tetap dengan membawa Pangeran Purana, tapi tidak ke Madangkara. Loh, tidak ke Madangkara? Mantili orangnya tegas. Tidak mau dituduh mencampuri urusan negara lain. Maka dia akan membawa Pangeran Purana ke tempat lain yang aman untuk bersembunyi. Ya, kau benar Sargarika. Jadi mungkin saja Mantili membawa Pangeran Purana ke tempat betul. yang bisa memberikan perlindungan. Ya. Di mana orang-orang Galuh takut dan tidak ada yang berani mengganggu. Siapa yang ditakuti oleh semua orang Galuh? Bukan takut, tapi segan. Sebab orang itu sangat dihormati oleh semua raja-raja Galuh. Ya, siapa orangnya? Resi Begawan Girimaya. Ya, benar. Aku baru ingat pada orang itu. Resi Begawan Girimaya adalah seorang begawan yang paling dihormati dan disegani oleh raja-raja Galuh. Karena dia adalah seorang guru. Anak raja-raja Galuh semuanya berguru kepada Resi Begawan Girimaya, termasuk raja kita, Baginda Prabu Warmagana. Ya, itulah.
Dan juga aku yakin sekali Pangeran Saga juga pasti akan ke sana. Ke Gunung Gede maksudku. Untuk minta perlindungan kepada Resi Begawan Girimaya. Sebab dia yakin sekali Baginda Prabu Warmagana tidak akan berani bertindak apapun terhadap Resi Begawan Girimaya. Kalau begitu, kita harus ke sana, ke Gunung Gede, untuk meringkus 3 orang sekaligus. Mantili, Pangeran Purana, dan Pangeran Saga. Jangan, Sacaki. Kalau kita menyerang ke sana, Baginda Prabu Warmagana pasti akan marah. Dan kita semuanya akan dihukum karena berani mengganggu gurunya. Tidak. Aku kenal betul watak dan tabiat Baginda Prabu Warmagana. Dia seorang raja yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kemauannya. Dia akan menghalalkan segala cara, yang penting keinginannya tercapai. Ya, jangankan orang lain. Ayahnya sendiri, Prabu Wastu Kencana, akan dibunuhnya. Juga pamannya, Garba Menang. Dia dikejar mau dibunuh. Apalagi Resi Begawan Girimaya yang hanya seorang guru. Tidak ada artinya bagi seorang Warmagana. Apalagi hubungan antara Baginda Prabu Warmagana dengan Resi Begawan Girimaya tidak baik. Sebab Baginda Prabu Warmagana bukan seorang murid yang patuh. Dia sering membangkang, bahkan melawan ajaran dan didikan gurunya itu. Ya, tambahkan lagi. Saat sekarang ini yang penting bagi Baginda Prabu Warmagana adalah Pangeran Purana dan Pangeran Saga. Harus ditangkap. Apapun yang terjadi, siapapun yang menghalangi, harus dibunuh, dibabat sampai habis. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo, kita ke Gunung Gede, ke Padepokan Resi Begawan Girimaya. Pasukan! Ya! Berangkat! Kelompok kedua pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Sancaki itu pun berangkat menuju ke Gunung Gede, ke tempat Padepokan Resi Begawan Girimaya. Perhitungan mereka tepat, meskipun di padepokan itu mereka tidak akan menjumpai Mantili dan Pangeran Purana, paling tidak mereka bisa menangkap Pangeran Saga yang memang sedang berguru di sana. Bagaimanakah sikap Resi Begawan Girimaya menanggapi kemelut yang terjadi di Kerajaan Galuh itu? Apakah dia akan melindungi Pangeran Saga, ataukah sebaliknya menyerahkan kepada Prabu Warmagana? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan kisah ini pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah persembahan channel DRFC. Jangan lupa like dan subscribe untuk menikmati kisah-kisah yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.